peribahasa ya, peribahasanya yo memang hukum agama Islam itu adil. Dulu sejak muda itu ya karena Allah sih, tapi bapak itu betul ya, almarhum bapak itu paling keras itu loh. Saya kan dulu kan ketika masih muda ya imannya mungkin cek tipis ya, saya kan itu mau salaman dengan itu, saya kan guru baru gitu ya, dulu cek muda kayak ya mau salaman dengan sesama teman guru gitu loh. Oleh bapak tuh tuangan saya itu dituampe dulu ketika saya awal-awal di SMA KP Jogorogo pas lulus kuliah itu cek 22 po 23 sekitar itu ya. Ya dulu memang ya sudah ngaji sih, tapi saya tuh kadang tuh masih ada sebagian teman yang saya salami, ada sebagian sudah tidak. Misalnya dulu ketika saya kuliah tuh teman saya kuliah juga salaman, tapi ada sebagian teman yang salaman gitu loh. Ketika dulu saya tuh masih muda gitu seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah kabeh yo gak lah. Mau kita itu usia berapapun nek tidak salaman dengan bukan mahram itu lebih baik ya, itu lebih baik karena tidak salaman dengan bukan mahram itu menjaga kehormatan baik itu laki-laki maupun perempuan ya, usia berapapun ya, itu menjaga kehormatan. Jadi saya tuh merasa Islam itu menjaga kehormatan manusia harus gak gelap salaman dengan yang bukan mahram baik itu laki-laki atau perempuan, ini terjaga kehormatannya gitu ya. Almarhum bapak tuh saya ingat ya, tapi sekarang saya sudah tidak ada yang ngandani karena bapak kan sudah meninggal itu ya. Tapi dulu tuh saya tuh yuk karena jek muda ya, iman saya masih tipis, ada yang sudah tidak salaman, ada yang salaman gitu ya. Jadi yo ketoknya teman saya tuh ada yang dulu ketika saya masih muda ketoknya ganteng nih, pilih-pilih disalami gitu dulu. Tah ya imane dulu ki jek tipis, pas saya jek muda kok ya jek kuliah pasane kuwi lho. Bapak itu marah tiap saya tuh jawabannya saya cuma salaman tok gitu loh ya. Saya kan guru baru cek lulus kuliah kayak lo, tapi sebagian juga gak salaman saya, tapi sebagian juga memang cek ada. Terus saya kan sirku arep salaman karo teman-teman guru, kan saya guru baru toh dulu ki usia cek lulus kuliah, arep lulus kuliah dua-duanan gitu. Saya kan pertama kali jadi guru kan perkenalan, kan saya mau salaman dengan teman guru yang laki-laki itu, bahasanya Pak Giono bareng kae. Tuangan saya tuh langsung sampai ning almarhum bapak. Ya justru salaman gitu bapak ini, bab salaman dengan bukan mahram kuweras. Iya, tapi kan bukan karena ayah saya. Sekarang ini apa bisa saya itu bisa saja sekarang itu saya salaman dengan yang bukan mahram long bapak wis meninggal. Kita itu bisa ya menipu manusia, tapi kan kita itu tidak akan bisa menipu Allah. Jadi kita tuh tidak salaman dengan yang bukan mahram itu karena Allah, bukan karena manusia ya. Lah bapak is meninggal iso bae saiki saya salaman dengan yang bukan mahram. Lah nyatane enggak, kenapa? Karena Allah itu tahu ya, Allah itu tidak bisa ditipu meskipun bapak is meninggal. Kan bapak keras toh sejak dulu. Sejak saya kuliah sampai akan meninggal itu dalam itu loh, mung bab salaman dengan yang bukan mahram itu loh. Ya mung salaman biasa konco gitu loh. Itu langsung tangan saya kok dituampe gitu. Yuk marah, memang jawabannya nggak boleh kok. Lah bisa saja nek sekarang kan saya bebas toh bapak wis enek salaman misalnya, tapi kenapa kok saya tidak salaman? Karena Allah kan tahu, Allah itu tahu. Mungkin kita bisa menipu manusia ya, manusia itu bisa saja suatu saat nggak ada, misalnya bapak itu suatu saat nggak ada, tapi kan Allah selamanya ada gitu ya. Jadi kita tuh tidak salaman dengan yang bukan mahram itu bukan karena manusia, bukan, tapi karena Allah. Saya jujur ya, sejak dulu bapak itu keras nih dalam hal tidak salaman dengan yang bukan mahram itu loh ya. Meskipun itu teman laki-laki itu misalnya gak ganteng atau sudah tua dengan lebih tua daripada saya ya. Dulu kan teman-teman saya kan lebih tua daripada saya, guys. Mas sudah usianya wis menengah gitu loh ya, gak muda-muda nemen sih gitu ya, tetap bapak itu nggak boleh. Misalnya dulu kan Mbah Dul barang kan ada tau, Mbah Dul itu kan wis lumayan juga sepuh nemen, tapi kan dia gak muda nemen tuh, yuk gak boleh tangan saya udah tua sampai gitu. Saya karena salaman karo Mbah Dul itu dulu kan pas ketika saya masih
lulus kuliah kae, masih muda kae, dua-duanan ya. Batul dulu kan yo gak sepuh nemennya, tapi kan yo gak muda-muda nemen tuh. Itu saya juga tangan saya tuh ditampek Bapak. Yo sebenarnya betul sih seperti itu Ki. Wong gak salaman dengan bukan mahram itu loh menjaga kehormatan. Dan gak gelem salaman kan berarti kehormatannya terjaga baik itu laki-laki maupun perempuan gitu loh ya. Bapak itu betul itu. Maksud sekarang saya menyesal dulu Ki kenapa ya. Aku Ki kok dadak dimarahi orang tua ben kene Ki gak salaman. Sekarang tuh saya baru sadar ya, oh bapak ki bener. Dan dhisik saya ku dadak diseneni bapak ya ben gak salaman itu ya, akhirnya yuk gak salaman toh, wong tangan saya tuh ditampek almarhum bapak. Nek saya tuh sekarang tanpa terpaksa tuh nggak akan salaman ya, arep usia berapapun nek gak salaman ini lebih baik, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya di rumah sakit, misalnya kalau kita itu dirawat ya, misalnya ya kalau kita bersentuhan dengan dokter atau dokter laki-laki atau misal perawat wanita bersentuhan dengan pasien itu nggak apa-apa ya, dokter wanita dengan pasien laki-laki itu nggak apa-apa, kecuali kondisi darurat itu. Ibu kemarin bersentuhan dengan dokter laki-laki nggak apa-apa seperti itu tuh. Kalau kondisi seperti itu nggak apa-apa darurat ya, tapi yang tidak boleh itu kalau kondisi normal seperti ini loh ya, apalagi cek muda usia kita atau salaman dengan yang bukan mahram. Kan cek muda itu kan nafsunya masih besar itu. Kalau misalnya cek 20-an ya gitu ya, terus salaman dengan yang bukan mahram malah tambah lebih bahaya lagi dibandingkan sudah usia 40-an ke atas. Sekalipun 40 ke atas juga wong warga ngaji itu loh, wiswane ki wis 70-an ke atas lah, ada yang 60-an ke atas ya. Itu nggak salah dengan yang bukan mahram, padahal usianya yus 60 ke atas, 50 ke atas, 75 ke, misalnya 70 ke atas, 71 atau 72 atau 73 gitu yuswane, yuk gak salaman warga ngaji. Itu kan menunjukkan kalau Islam itu semakin itu kan ke kondisi normal, dia merasa kondisi normal ya, memang dia sehat sih, nggak dalam kondisi gerah gitu, enggak, kecuali kalau dia di rumah sakit dirawat oleh perawat wanita, misalnya disentuh, misalnya ditensi, itu nggak apa-apa. Misalnya dia dirawat di rumah sakit ya, terus dia ditensi oleh perawat wanita, diperiksa dokter wanita, itu nggak apa-apa, didemek dokter wanita, perawat wanita, itu nggak apa-apa, meskipun dia usianya 20, 30 atau 25 tahun itu nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi sehat seperti ini nggak boleh. Misalnya ya saya sakit ya, saya dirawat di rumah sakit, terus misalnya saya didemok, misalnya ya didemok dokter laki-laki atau perawat laki-laki, itu nggak apa-apa. Atau misalnya warga ngaji laki-laki ada yang gerah atau sakit ya, usia 25 tahun misalnya ya, terus didemok perawat wanita, itu nggak apa-apa. Yang boleh menyentuh yang bukan mahram seperti itu. Tapi sejak muda memang almarhum ayah saya ketat dalam hal tidak menyentuh yang bukan mahram. Salaman kuwi loh, saya nggak pacaran tapi kan salaman itu ke bapak keras. Sekarang saya tuh iya tangan saya itu sampai nomor sunat bapak, gara-gara dulu ki ketika saya masih muda ki pilih-pilih nek salaman ki ketoke ganteng ngono ya salaman, nek gak ganteng juga dulu ketika saya muda. Yo sebagian sudah tidak salaman, sebagian salaman. Pas cek muda cek kuliah bareng kayak kok cek pilih-pilih kok ya. Ya mosok saiki iki menyesal aku ngono. Ditambah sekarang itu ada YouTube itu loh. Jadi niki zaman sekarang ki arep salaman dengan bukan mahram yo kebangetan wong zaman saiki ki YouTube iso pengajian ben saat. Ya hampir setiap saat ya, kadang saya tuh dengar pengajian itu lewat YouTube itu kan, berarti menyimak kan iso hampir tiap hari nih YouTube itu. Agama sekarang kan wis marai kok, kan nggak seperti dulu kan nggak ada YouTube, jadi yuk kesadaran nih alhamdulillah sekarang tanpa dipaksa ya gak salaman lah. Lah manusia ki akhirnya mati kok tidak pura-pura ngono loh. Lah mungkin bapak iso saya tipu tidak salaman dengan bukan mahram lah, tapi nih Allah
apa Allah itu bisa saya tipu? Misalnya, lah bapak saiki meninggal iso wae tak tipu saiki salaman dengan bukan mahram. Tapi kan Allah tidak bisa saya tipu. Jadi saya itu tidak salaman dengan bukan mahram itu karena mencari ridho Allah gitu ya. Oh gak karena bapak. Loh bapak meninggal. Iso wae tak tipu. Tapi kan saya tidak bisa menipu Allah gitu loh. Gak salaman kuwi loh maksudnya iki karena Allah ora karena bapak. Lah bapak loh meninggal. Iso wae aku saiki salaman dengan bukan mahram. Tapi kenapa kok saya sekarang tidak salaman dengan bukan mahram? Karena Allah itu tidak bisa kita tipu ya. Salaman nek dipikir ki penake sepiro to? Gak penak. Salaman dengan bukan mahram itu loh. Penake ra sepiro, dosane ra mirap. Jadi hukum salaman dengan yang bukan mahram itu tahu nggak? Seperti itu loh. Apa ki seseorang ditancapkan jarum besi di kepala itu lebih baik. Jadi lebih baik seseorang tuh ditancapkan jarum besi di kepala itu daripada ia menyentuh yang bukan mahram ya siapapun lah itu, mau wanita laki-laki ya sama saja hukumnya ya seperti itu. Jadi jarum besi itu ditancapkan di kepala itu lebih baik. Bayangkan jarum besi ditancapkan di kepala ki ora sakit. Padahal salaman ki penake sepiro to jane hukumane seberat kuwi lho coba. Lah nek liyane nek jek rada penak lho salaman kuwi lho. Direwangi gak penak, dosane ra merah, penake lho sepiro. Tapi ki hukumane ki ditancapkan jarum besi di kepala itu lebih baik daripada salaman kuwi dengan bukan mahram itu. Kecuali nek kondisi darurat membolehkan seperti tadi ya, dokter wanita demok pasien laki-laki meskipun pasien itu muda belia ya, misalnya pasien itu 25 tahun atau 27 tahun didemok dokter wanita itu boleh. Meskipun itu pasien itu muda loh ya, misalnya 25 tahun, 27 tahun boleh. Memang itu hukum agama itu tidak memberatkan kan. Kalau dalam kondisi darurat boleh, kecuali dalam kondisi sakit boleh ya. Meskipun pasien itu laki-laki tampan usia 25 tahun atau 27 tahun itu boleh. Dipegang dokter wanita, dipegang perawat wanita itu boleh ya. Itu hukumnya dalam hal salaman. Tapi kalau kondisi normal sehat nggak boleh. Itu ya hukumnya ya. Sekian dulu ini tentang salaman. Jadi tidak salaman ini tuh karena mencari ridho Allah. Dan hukum salaman itu sendiri itu ditancapkan jarum besi di kepala itu lebih baik daripada ia menyentuh yang bukan mahram. Maksudnya berlaku baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi hukuman salaman itu seberat itu ya. Penake ra sepiro, hukumannya berat gitu ya. Jadi untuk apa kita itu kok gak gelem meninggalkan tidak salaman dengan bukan mahram padahal penake yo ora sepiro. Coba dosane yo ora karu-karuan, hukumane iki lho. Jadi alasan apapun yo sebaiknya kita menghindari tidak salaman dengan yang bukan mahram itu ya. Karena penake yo ora sepiro, dosane yo gede itu. Tidak salaman tuh. Bapak tuh sampai nesu-nesu yo mung gara-gara kuwi lho. Salaman dengan yang bukan mahram itu lho bapak marah-marah ki. Lah hukumane berat penake ra sepiro. Iya toh, iya almarhum bapak tuh marah-marah yuk gara-gara kuwi loh. Ketat terhadap bapak, tapi saya melakukannya karena mencari ridho Allah bukan karena almarhum bapak. Lah bapak wis renek, tapi kini tetap gak salaman. Kenapa? Allah tidak bisa saya tipu ya. Allah tuh selamanya tidak bisa saya tipu. Allah itu tetap pengawas utama selamanya gitu ya. Jadi tidak salaman dengan bukan mahram itu karena mencari ridho Allah semata-mata. Itu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.